Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Melam Pratiwi dengan NIM 11950125118. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan uji validitas kuesioner. Nah, di sini saya ambil contohnya yaitu pada kuesioner penelitian. Nah, di sini pada halaman 9 itu ada contoh saya ambil di kepemimpinan pertama. Di sini ada 10 orang responden dan ada 14 pertanyaan. Nah, langsung saja kita masuk ke Microsoft Excel. Di sini sudah saya pindahkan datanya. Nah, langkah pertama untuk kita mengerjakan atau menguji validitas kuesioner ini adalah dengan menjumlahkan nilai-nilai dari beberapa pertanyaan. Nah, di sini sudah ada 14 pertanyaan dengan jumlah respondennya atau jumlah subjeknya yaitu 10 orang. Nah, langsung saja rumusnya adalah memakai sum tab. Kita langsung saja blok nilai pada responden pertama. Jangan lupa tutup kurung lalu enter. Nah, ini langsung saja kita tarik ke bawah. Maka jumlah dari responden pertama untuk setiap pertanyaannya itu sudah ada sampai responden yang ke-10. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai korelasi. Nah, sama dengan rumusnya adalah corel tab. Di sini ada array 1 dan array 2. Untuk array 1 itu kita inputkan nilai dari pertanyaan 1 keseluruhan, untuk array 2-nya kita ambil dari total score. Nah, kita ambil total score. Nah, untuk yang total score ini kita dolarkan atau kita klik F4 karena nilai total score ini tidak akan berubah sampai pertanyaan yang ke-14. Enter. Nah, setelah itu kita tarik karena ini menggunakan rumus yang sama. Nah, selanjutnya kita untuk degree of freedom atau DF ini adalah jumlah subjek dikurang 2. Karena kenapa dikurang 2? Karena kita akan membebaskan dua di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. 2 datanya karena hasil korelasi itu berhubungan dengan tabel R product moment. Jadi kita syaratnya harus membebaskan 2 data. Nah, di sini subjeknya yaitu ada 10, kita bebaskan 2 berarti menjadi 8. Nah, kita lihat di data R, tabel R product moment. Di sini kita ambil data yang ke-8. Ya, data ke-8 yaitu 0,632. Nah, kita buat di sini 0,632. Nah, untuk kriterianya, data ini atau pertanyaan ini dinyatakan valid jika R tabelnya itu lebih kecil dari R hitung. Nah, di sini yang merupakan R tabel adalah korelasi R tabel dan R hitungnya yaitu R product moment. Nah, kita bandingkan di setiap korelasi. Yang pertama kita ambil di pertanyaan pertama yaitu korelasinya 0,839. 0,839 ini lebih besar dibandingkan R hitungnya yaitu 0,632. Berarti untuk pertanyaan pertama itu tidak valid. Nah, dibandingkan lagi untuk pertanyaan kedua, R hitungnya 0,6. Untuk pertanyaan kedua juga tidak valid karena pada pertanyaan kedua itu 0,8. Berarti R tabelnya lebih besar daripada R hitung. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini valid karena R tabelnya itu lebih kecil daripada R hitung. Pertanyaan keempat juga valid karena R tabelnya itu 0,5 sedangkan R hitungnya itu 0,6. Untuk pertanyaan kelima, 6, 7, 8, 9, 10, apalagi 11, 12, 13, dan 14 ini tidak valid karena semua skornya atau semua korelasinya itu lebih besar dibandingkan nilai R hitung.
Nah, di sini sudah kita dapatkan bahwa untuk pertanyaan 3 dan 4 itu adalah valid, dinyatakan valid, yang mana signifikansi persennya itu kecil dari 0,05, yang artinya bahwa itemnya itu valid dan itemnya berkorelasi. Nah, selanjutnya kita dapatkan kesimpulan bahwa pertanyaan 3 sampai dengan 4 itu valid, sedangkan pertanyaan 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 itu tidak valid. Nah, ini kan kita mencari datanya menggunakan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan uji validitas kuesioner ini secara otomatis menggunakan Microsoft Excel. Nah, caranya itu kita klik menu data, lalu kita pilih data analisis, kita pilih yang correlation, klik OK. Nah, di sini akan tampil correlation input rank. Untuk input rank itu kita blok seluruh data, seluruh nilai pada pertanyaan dan skor totalnya. Nah, selanjutnya ini kita pilih output optionnya yang new worksheet play, karena kita akan menampilkannya pada sheet baru. Kita buat nama sheetnya yaitu validitas. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, maka akan tampil pada sheet baru, sheet validitas seperti ini. Nah, langsung saja ini kita copy, lalu kita sandingkan pada data yang sudah kita dapatkan secara manual tadi. Nah, kita bandingkan 0,839 sama 0,89 sama, ini adalah nilai yang valid, ini juga valid. Nah, untuk soal pertanyaan selanjutnya itu sama, tidak valid. Nah, selanjutnya, selain menggunakan Microsoft Excel, kita juga bisa menggunakan SPSS untuk menguji data ini, validitas kuesioner ini menggunakan SPSS secara otomatis. Nah, langsung saja kita masuk kepada halaman SPSS. Nah, selanjutnya itu yang pertama, kita pilih data view. Setelah kita pilih data view, kita copy datanya, yaitu dari nilai semua pertanyaan dan skor total, kita copy, kita pastekan di sini. Nah, setelah itu kita klik variable view, ganti nama untuk datanya yaitu X1, X2, X3, X4, X5 sampai seterusnya, kita ganti seluruh namanya. X12, X13, X14 dan total. Nah, untuk numerik itu kita pilih numerik, width-nya kita ganti desimalnya itu 0, kita ganti seluruh desimalnya. Ganti 0. Lalu kita ganti width-nya 2. Seluruhnya kita ganti jadi 2 untuk width-nya, dan desimalnya itu 0. Nah, untuk label itu kita samakan dengan name X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12,
X13, X14, dan total. Nah, untuk values dan missing itu none, kalau misalnya ada 8, align right, dan misernya itu kita pilih scale. Kita ganti scale. Nah, setelah itu kita klik menu analyze pada yang ada di atas, lalu kita pilih correlate, kita pilih yang bivariate. Nah, akan tampil tampilannya seperti ini, yaitu bivariate correlation. Langsung saja kita klik shift, lalu kita tampilkan seluruhnya dengan tanda panah. Jadi kita tidak perlu menginputnya satu-satu, langsung saja di blok dengan klik shift. Nah, setelah itu correlation coefficient-nya percent, test of significance-nya itu to tail, lalu ini flex significant correlation-nya di checklist. Klik OK. Nah, hasil dari correlation dari SPSS ini kita kopikan ke dalam Word. Nah, di sini kita lihat dari total untuk percent correlation-nya di sini ada 0,839, lalu ada 898, lalu ada 538, kita bandingkan sama 537 0,58. Nah, ini adalah data yang valid. Ini juga data yang valid. Nah, untuk seterusnya itu tidak valid. Nah, sekian penjelasan untuk uji validitas data dari laporan penelitian. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.